Pada subuh hari ini kita sampaikan sebuah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berisikan tentang adanya waktu atau waktu hari-hari baik. Di dalam Islam tidak ada waktu siang, tak ada waktu-waktu yang menunjukkan waktu itu akan terjadi kesialan. Tapi waktu baik ada. Waktu sial umpamanya dulu ada yang meyakini tidak boleh melangsungkan akad nikah di antara dua hari raya. Nah, hari raya Idul Fitri dan Idul Adha itu ada keyakinan dulu seperti itu. Tapi keyakinan ini itu tidak boleh. Itu khurafat. Dan keyakinan seperti ini sudah ada sejak masa jahiliyah dulu. Sehingga Rasulullah SAW membatalkan keyakinan yang seperti ini dengan cara sengaja beliau menikahi ibunda Aisyah pada bulan Syawal, berarti di antara dua hari raya. Jadi sekali lagi tidak ada waktu siang, tapi waktu baik ada. Karena Rasulullah SAW melakukan hal-hal tertentu pada hari-hari tertentu, berarti itu hari-hari baiknya. Nah, hadis ini an Ka'b bin Malik radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari sahabat namanya Ka'ab bin Malik radhiyallahu an, semoga Allah meridainya, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kharaja fi ghazwati Tabuk yaumal khamis wa kana yuhibbu an yakhruja yaumal khamis, muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin fi sahihaini laqallama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju illa fi yaumil khamis. Ini hadis diriwayatkan dari Ka'ab bin Malik, seorang sahabat. Beliau menyebutkan, tapi tidak disebutkan seperti apa dia menerima hadis ini dari Nabi, sehingga periwayatannya dengan mu'annan dalam ilmu hadis namanya. Kata dia, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak menyebutkan perkataan Nabi, tapi dia menyebutkan perbuatan Nabi. Berarti dia melihat, menyaksikan, mengetahui betul bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu perang Tabuk beliau keluar untuk pergi perang itu yaumal khamis, pada hari Kamis. Nah, berarti ada sesuatu hari baik yang beliau lakukan di situ, keluar pergi safar, pergi perang, yaitu pada hari Kamis. Lalu Ka'ab bin Malik menegaskan lagi, dan beliau selalu suka untuk keluar pergi safar ataupun tidak sampai pada batas safar, karena lapasnya begitu umum. Wa kana yuhibbu an yakhruja yaumal khamis, dan beliau itu kalau dikatakan kana, dia fi'il madhi naqis diiringi dengan fi'il mudhari, itu menunjukkan sering. Dan beliau sering keluar dari rumahnya itu pada hari Kamis. Nah, pada hari Kamis. Dan di dalam riwayat lain juga disebutkan dalam kitab Sahihain. Sahihain itu Sahih Bukhari dan Muslim. Itu disebutkan laqallama, sungguh sangat sedikit, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam itu yakhruju, keluar, illa fi yaumil khamis, kecuali pada hari Kamis. Berarti ada keistimewaan tertentu pada hari Kamis. Nah, kalau kita perhatikan pada hari Jumat, ini sejak pada masa Nabi dan juga sekarang di Timur Tengah, hari Jumat itu hari libur. Kalau kita hari Jumat hari kerja, bagi pelajar hari belajar.
hari libur kita hari Ahad. Kalau di sana hari liburnya hari Jumat. Ada yang hari pertama kerjanya hari Sabtu, ada yang hari Ahad. Kalau kita hari liburnya hari Ahad, hari kerjanya hari Senin. Nah, kalau hari Jumat adalah hari libur, karena hari itu adalah Sayyidul Ayyam, hari itulah kesempatan untuk memperbanyak ibadah. Jadi libur bukan untuk tidur, libur bukan untuk bermain-main, tapi libur itu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, itu yang kita lihat. Jadi hari liburnya hari Jumat. Kalau begitu hari Kamis itu hari terakhir beraktivitas. Kalau kita berarti hari terakhir beraktivitasnya hari Jumat atau hari Sabtu. Karena sekarang hari Jumat atau hari Sabtu, hari Ahadnya libur. Nah, kalau seharusnya hari Jumatnya libur, hari Ahadnya hari pertama kerja. Kalau seandainya 2 hari libur dalam setiap minggu. Nah, seharusnya kan begitu. Sehingga pada hari libur hari Jumat itu full untuk bisa beribadah. Karena itu Sayyidul Ayyam, hari penghulu hari, kemudian hari yang di situ dilipat gandakan amalan pahala. Di situ ada hari raya. Apa tanda hari rayanya? Ada 3. Yang pertama berkumpul. Yang kedua perkumpulan itu dilakukan setiap waktu pekanan, setiap hari Jumat. Yang ketiga ada ibadah khusus di situ. Itu namanya hari raya. Berkumpul pada hari Jumat, ada sholat Jumat. Kemudian dilakukan setiap minggu. Kemudian ada ibadah khusus yang tidak dilakukan pada momen lain, yaitu sholat Jumat dan ada khutbah Jumat. Itu hanya boleh pada hari Jumat, apa saja khutbah Jumat. Maka itu adalah hari raya mingguan kita. Nah, kemudian kenapa beliau memilih pada hari Kamis? Dalam penjelasan para ulama diantaranya, yang pertama karena pada hari Kamis itu adalah diangkatnya pahala-pahala amal. Ada 2 hari dalam setiap minggu, hari Senin, kemudian hari Kamis. Jadi saat itulah walaupun beliau berpuasa, tapi memilih pada waktu itu juga untuk keluar dari rumahnya, untuk pergi keluar. Sehingga pada hari Jumatnya itu sudah fresh, sudah kembali semangat baru untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, kalau di tempat kita, berarti hari terakhir kerja. Namun ada juga yang mengatakan pilihan pada hari Kamis itu karena hari Kamis memiliki makna tersendiri juga. Itu diantaranya diangkatnya amal-amal, ganjaran pahala diangkat pada hari itu. Maka beliau suka berpuasa pada hari itu. Kemudian yang kedua, karena hari Kamis hari terakhir kerja. Setelah capek bekerja, maka hari terakhir kerja itu sudah selayaknya untuk refreshing, layaknya untuk menenangkan diri, untuk sejenak meninggalkan kesibukan-kesibukan duniawi, menenangkan diri untuk pada hari liburnya, pada hari Jumatnya bersiap-siap untuk mendekatkan diri atau memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara hari baik. Dalam hadis lain disebutkan juga bahwa waktu yang terbaik pada satu hari itu untuk bekerja itu adalah pada waktu pagi. Ada sebuah doa yang sudah familiar bagi kita. Ini doanya Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikan keberkahan untuk umatku pada waktu bukur, pada waktu pagi. Sekarang ini pada waktu pagi. Jadi perawi hadis ini menyebutkan bahwa dia selalu mengutus delegasi atau kafilah dagang. Ada seorang sahabat yang begitu kaya, punya banyak anak buah atau pekerja. Dia selalu mengirim mereka untuk berangkat pergi dagang itu pada waktu pagi. Tidak boleh lewat. Selagi berada pada masa bukur pada waktu pagi harus berangkat saat itu. Nah, apa yang terjadi?
sehingga fa'asara wa kasura maluhu. Disebutkan dalam hadis ini sehingga hartanya begitu banyak dan berkah. Barangkali ini salah satu daripada hikmah doa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikanlah keberkahan untuk umatku pada waktu paginya. Kalau begitu mau berusaha, mau bekerja, mulailah pada waktu pagi. Nah, jangan lewatkan momen waktu yang didoakan Rasulullah ini pada waktu pagi. Sehingga Allah tampakkan pada sahabat ini hasil daripada selalu memulai pada waktu pagi, hartanya banyak. Dia jadi orang kaya, sehingga anak buah pekerjanya juga banyak. Nah, inilah sebetulnya dua hadis yang menyebutkan ada waktu baik, tapi tidak ada waktu-waktu yang jelek, tidak ada waktu-waktu sial. Nah, tidak boleh meyakini suatu hari, suatu penanggalan itu ada kesialan di situ. Karena semua waktu adalah milik Allah dan semua waktu itu baik. Tapi ada waktu momen terbaik. Nah, ini biasa. Karena waktu juga menjadi bagian daripada syiar agama. Hari Jumat itu waktu yang menunjukkan syiar agama untuk beribadah. Bulan Ramadan waktu yang menunjukkan untuk berpuasa. Bulan haram itu momen-momen waktu yang harus dihormati. Tidak boleh berperang dan lain sebagainya. Demikianlah Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah. Mudah-mudahan menambah wawasan kita, menambah pengetahuan kita untuk meningkatkan amal dan ketakwaan kita. Nasrul minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.